kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan setelah melaksanakan salat jenazah, kita akan mengusung ataupun memanggul jenazah, mengantarkannya ke pemakaman kaum muslimin. Mengenai mengusung jenazah, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang pertama yaitu terkait dengan siapa yang mengusungnya, memanggulnya. Ataupun yang mengikuti jenazah. Yang mengikuti jenazah ini hanyalah kaum laki-laki, tidak kaum perempuan. Sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai selesai melaksanakan sholat, maka dia mendapat 1 qiraat. Dan apabila dia menyaksikan jenazah hingga selesai dikebumikan, maka dia mendapat 2 qiraat. 1 qiraat itu sama besarnya dengan sebesar gunung Uhud. Fadilah ini hanya untuk kaum laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan ini. Mengapa? Karena wanita tidak disunnahkan untuk mengikuti jenazah, apalagi sampai ke kuburan. Namun, ikhwatiddin, bukan berarti mereka haram untuk mengikuti jenazah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qalat Ummu Atiyah radhiyallahu an, berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna nunha, dahulu kami pernah dilarang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami anittiba'il janaiz, mengikuti jenazah. Kami yang dimaksud adalah kaum wanita, karena yang berbicara Ummu Atiyah. Walam ya'zim alaina, tapi beliau tidak terlalu melarangnya, tidak kuat melarangnya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya kaum wanita itu tidak dianjurkan untuk mengikuti jenazah. Kalaupun mereka mau mengikuti jenazah, tidak berdosa. Itu ikhwatiddin, atau bahasa kita makruh lah lebih mudahnya. Itu dia. Ada yang menyebutkan kenapanya, karena dikhawatirkan kalau wanita ini tidak sanggup menahan kesabarannya, mungkin dia akan menangis, apalagi di saat dia lihat suaminya, anaknya, ya, ibunya atau ayahnya dikebumikan sendirian, mungkin akan muncul lagi kesedihan-kesedihan berikutnya. Ya, makanya syariat tidak menganjurkan kaum wanita untuk mengikuti jenazah. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita mengusung jenazah, maka disunnahkan
ataupun dianjurkan atau diperintahkan untuk mempercepat langkah. Jadi bukan pelan, ya. Makanya agak aneh sebagian kaum muslimin ketika dia mau mengusung jenazah, satu langkah pakai Al-Fatihah, kan memperlambat. Langkah kedua Al-Fatihah lagi, langkah ketiga pakai Al-Fatihah lagi, langkah keempat baru agak dicepatkan. Pertama, ikhwafiddin, tidak ada dasarnya sama sekali yang seperti ini. Kemudian dia akan memperlambat langkah, sementara sunnahnya diperintahkan untuk mempercepat langkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi." Percepatlah langkah kalian, percepatlah penyelenggaraan jenazah. Apabila jenazah tersebut jenazah yang solehah, artinya jenazah yang baik, berarti kalian sedang menyegerakan dia mendapatkan kebaikan. Karena seorang yang soleh tentunya ketika penyelenggaraannya disegerakan, ya, ketika penyelenggaraannya disegerakan, tentunya dia akan segera mendapatkan surganya, segera akan mendapatkan nikmat kubur yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku khairu dzalik fasyarrun tad'unahu ala riqabikum. Seandainya mayat tersebut, jenazah tersebut bukanlah jenazah yang baik-baik, maka artinya, ya, maka untuk apa kalian berlama-lama meletakkan sesuatu yang buruk di bahu kalian? Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi segera disampaikan jenazah tersebut ke liangnya. Kemudian wa kullu manil mashi amamaha wa khalfaha. Bagi yang berjalan silahkan mau pilih jalan di belakang atau mau pilih jalan di depan jenazah. Dan semua itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an, qala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka terkadang berjalan di depan jenazah dan terkadang di belakangnya jenazah. Jadi dibolehkan untuk pejalan kaki berjalan di belakang ataupun di depan jenazah. Kemudian hanya saja berjalan di belakang jenazah itu lebih afdol, itu lebih baik. Mengapa? Karena sunnah ittiba'ul janaiz, sunnah mengikuti jenazah. Yang namanya mengikuti tentunya di belakang. Jadi jenazahnya di depan, yang mengikuti berjalan kaki berada di belakang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ali radhiyallahu anhu berkata, al-masyu khalfaha afdal min masyi amamaha. Berjalan di belakang jenazah itu lebih baik, lebih afdol ketimbang berjalan di depan jenazah. Kafadli salati rajuli fi jama'atin ala salatihi faddan. Perbandingannya seperti antara seorang salat berjamaah dan salat sendiri. Itulah afdoliyahnya berjalan di belakang jenazah jika dibandingkan dengan berjalan di depan jenazah. Perbandingannya sama seperti seorang yang salat berjamaah dan salat sendiri. Sekitar ada 27 kali lipat perbedaannya.
Kemudian adapun yang berkendaraan, ini dia. Adapun yang berkendaraan. Jadi ikhwatiddin boleh mengiringi jenazah itu berjalan kaki maupun berkendaraan. Hanya bedanya, yang berkendaraan posisinya harus di belakang jenazah, bukan di depan. Posisinya di belakang jenazah. Beda dengan yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki boleh di depan, boleh di belakang. Tapi yang berkendaraan mereka hanya boleh di belakang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ar-raqibu yasiru khalfal janazati. Adapun yang berkendaraan, maka dia posisinya berada di belakang jenazah, bukan di depan. Kalau sekarang kita lihat umumnya yang berkendaraan di depan, buka jalan kan. Ya. Ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammar rukub ba'dal insiraf anha jaizun. Hanya saja kalau pulangnya berkendaraan itu boleh. Maksudnya begini ikhwatiddin. Ketika kita mengikuti jenazah, jika kita bandingkan antara berkendaraan dengan berjalan kaki, maka lebih afdol berjalan kaki. Adapun di antara berjalan kaki yang posisinya di depan dengan di belakang, maka yang di belakang lebih afdol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengikuti berjenazah, beliau tidak pernah berkendaraan dan tidak melarang para sahabat berkendaraan. Beliau berjalan kaki. Hanya saja ketika pulang dari mengantar jenazah, setelah selesai penyelenggaraan jenazah atau pengkebumian jenazah, barulah beliau berkendaraan pulang. Demikian, ya. Tidak ada di situ afdoliyah dalam berjalan kaki. Dan ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menyelenggarakan jenazah ataupun mengikuti jenazah Ibnu Dahdah. Selanjutnya, wa yustahabbu liman hamalaha ayyatawaddaa. Bagi orang yang mengusung jenazah, artinya memanggul jenazah, setelah selesai disunahkan bagi dia untuk berwudu. Disunahkan bagi dia untuk berwudu. Hadis sahih sebagaimana yang tadi telah kita singgung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda." Barang siapa man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang mengusung, memanggul jenazah, barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi setelah itu. Dan barang siapa yang memanggul jenazah, hendaklah dia berwudu. Tapi wudu ini bukanlah sebuah kewajiban, dianjurkan, sunnah bagi orang yang memanggulnya. Yang memanggul, yang mengusung. Adapun yang sekedar mengikuti saja, tidak ada disunahkan. Yang memanggul, ya ingat, yang memanggul bukan yang mengikuti. Kalau yang mengikuti kan banyak orang lain yang memanggul lain, yang ngikuti beda. Biasanya kalau yang nggak mau memanggul itu agak jauh-jauh di belakang dia. Demikian. Ada orang yang ingin mendapatkan lebih pahalanya, maka dia berlomba untuk memanggulnya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itulah mengenai mengikuti jenazah. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana kalau jenazah itu ditumpangkan di ambulan? Ditumpangkan di ambulan. Sekarang ini kan sudah sangat umum. Jenazah ditumpangkan di ambulan. Masing-masing kelompok punya ambulan. Sekalian apa? Itu dia. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Al-Albani rahimahullah, menurut beliau bahwasanya menumpangkan jenazah di ambulan itu merupakan penyerupaan orang kafir.
Demikian ikhwatiddin. Makanya dari dulu yang pakai ambulan siapa? Iya kan? Orang Nasrani, orang Hindu, orang-orang Muslim boleh hampir jangan jarang lah dia pakai ambulan ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman. Umumnya diusung atau paling banter pakai gerobak itu, gerobak kerenda lah kita katakan. Tapi kalau pakai ambulan itu memang ciri khas orang kafir kalau dulu. Demikian. Ya. Jadi sunnahnya itu dipanggul sendiri. Terkecuali jika antara rumah duka dengan pemakaman kaum muslimin itu jauh, sulit untuk dipanggul. Karena memang ikhwatiddin, memanggul mayat tidak sama dengan memanggul goni, beras. Lebih berat mayat. Ya, lebih berat mayat dibandingkan goni. Allahu a'lam entah kenapa. Tapi jangan antum katakan berat kali banyak dosanya. Enggak. Demikian ikhwatiddin. Oleh karena itu ikhwatiddin, jika memang sanggup dicapai misalnya hanya 1 kilo, ya kan tidak jauh itu dipanggul saja, dipanggul. Tapi kalau memang jauh ikhwatiddin, ya Allahu a'lam bissawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu kecuali yang mampu dilakukan oleh umat manusia. Kemudian alasan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, yaitu kalau sudah dinaikkan ke ambulan, yang ngikutin siapa? Apalagi kalau sudah ambulan itu ngebut biasanya, ya kan? Umumnya ngebut, nggak ada lagi ngikutin. Demikian ikhwatiddin. Apalagi ngikutin jalan kaki ada. Ambulannya pergi, kita ngikutin jalan kaki dari belakang. Nggak ada pernah ikhwatiddin. Sementara yang jalan kaki lebih afdol ketimbang berkendaraan. Demikian. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tentunya yang bisa mengikuti hanya kendaraan yang berkendaraan. Itu pertama. Yang kedua, salah satu hikmah mengikuti jenazah yaitu untuk mengingat akhirat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita panggul, nampak mayatnya, ya sebenarnya ikhwatiddin, memanggul jenazah itu tidak harus tutup. Kalau kita kan kerenda ada tutupnya. Ya kan, nggak nampak. Itu pun sudah ditutup pakai payung lagi ada. Padahal ditutup itu saja sudah dia terlindung dari panas. Ada yang habis itu dipayung lagi. Payungnya pun nggak semua payung itu, spesial payung jenazah. Itu dia, nggak bisa sebarang payung dibeli. Itu yang sekali pakai buang. Itu ikhwatiddin. Ya. Seharusnya yang sebaiknya ketika kita memanggul jenazah itu jenazah nampak. Nampak dia di atas tandunya itu. Dengan demikian itu lebih bisa kita jadikan sebagai iktibar, pelajaran. Oh, saya nanti seperti itu. Sekarang kalau sudah ditutup, nggak nampak apa-apa. Seperti kita memanggul tandu gitu saja. Tapi kalau terlihat, ya akan bisa lebih membuat kita mengambil banyak pelajaran. Masya Allah, ini orang tadinya terkenal sekarang hanya begitu dia. Kelihatan. Jadi bisa dilihat orang-orang ramai. Jenazah yang dipanggul. Demikian ikhwatiddin. Itulah makanya ya lebih afdol itu dipanggul dan tidak ditutup. Ya tentunya ketika kita mau melaksanakan ini, antum harus sudah banyak konsultasi dengan masyarakat setempat. Jangan tiba-tiba, Pak, bukain tutup. Apa ini pandan-pandan ini? Kan begitu. Karena pakai pandan-pandan itu biasanya. Apa ini bunga-bunga? Ikhwatiddin, ya, dalam masalah ini kita harus banyak lebih arif dan bijaksana. Karena pada saat itu saat di mana satu keluarga dalam keadaan kesedihan, itu sangat mudah tersulut emosinya. Ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan ini, mau melaksanakan sunnah-sunnah seperti ini, dari awal harus sudah ada sosialisasi. Hingga nanti ada yang meninggal. Tinggal kita praktekkan. Itu ikhwatiddin. Misalnya di sini jauh makam jauh di sini. Kuburan.
Jauh, ada 1 kilometer lebih ya. Nah, itu kan susah untuk memanggulnya. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Selesai mengenai mengusung jenazah. Kemudian yang terakhir yaitu memakamkan jenazah. Dalam memakamkan jenazah, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang harus kita perhatikan bahwasanya jenazah kaum muslimin dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, bukan di belakang rumah, di samping rumah. Sebagaimana ada juga beberapa kaum muslimin yang mengikutinya seperti itu, yang melakukan hal itu. Jadi dia tidak di pemakaman, masing-masing rumah di halaman dibuat tempat pekuburan nenek mereka, kakek mereka. Tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam, jenazah dikumpulkan arealnya di pemakaman kaum muslimin dan tidak boleh dikebumikan di pemakaman orang kafir. Jadi antara kuburan kaum muslimin harus dibedakan dengan kuburan orang-orang kafir. Nggak boleh dicampur-campur. Ya, tidak boleh terjadi percampuran. Kalau ternyata terjadi percampuran, pemerintah setempat harusnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nggak bisa dia nggak mau tahu, harus mau tahu. Karena ini masalah penting dalam Islam. Wasunnatu ad-dafnu fil maqbarati. Sunnahnya dikebumikan di kuburan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfunul mauta fi maqbarati al-Baqi'. Karena dahulu pada zaman Rasulullah beliau mengkebumikan penduduk kota Madinah itu di Baqi'. Maka sampai sekarang kuburan Baqi' masih ada. Sampai sekarang menjadi tempat pekuburan penduduk kota Madinah. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak dikebumikan di Baqi'. Itu bagaimana? Mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pengecualian. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya sesungguhnya Nabi itu dikebumikan di tempat beliau meninggal. Jadi tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Wa yustathna mimma sabaqa asy-syuhada minal ma'rakah. Juga dibedakan juga, dikecualikan juga para syuhada, kaum muslimin yang tewas di dalam jihad fisabilillah. Maka mayat-mayatnya, jenazah-jenazah tidak diusung, artinya tidak dipindahkan ke tempat ke kuburan kaum muslimin. Dia dikebumikan di tempat itu. Makanya kita lihat kalau antum pergi ke ke Madinah, itu ada tur, ada ke Uhud. Nah, di situ ada pemakaman para syuhada Uhud, dan di situ juga dikebumikan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, yang tewas pada perang Uhud. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai sekarang. Demikian juga yang di Badar. Ya, di situ tidak dipindahkan ke Baqi. Ya, tidak dipindahkan ke Baqi. Di mana tempat mereka tewas, disitulah mereka dikebumikan di daerah situ. Ketika terjadi perang Uhud dan banyak kaum muslimin yang tewas, sebahagian para sahabat ada yang membawa famili-famili mereka yang tewas ke Madinah. Dari kota Madinah ke Gunung Uhud ya sekitar mungkin 4 atau 5 kilometer lah begitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Dengan mengutus utusan dan mengumumkan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bil qatla fatadfinuha fi masari'iha haitsu qutilat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memerintahkan kalian agar mengembalikan jenazah-jenazah yang telah kalian bawa ke Madinah, kembalikan ke tempat asalnya, ke tempat semulanya, di tempat dia terbunuh, yaitu di Uhud. Faraja'na bihima fadafannahuma haitsu qutila. Maka kami pun mengembalikan dua jenazah yang dibawa tersebut. Ya, jadi ada
di antara para sahabat yang mengambil 2 jenazah familinya. Kemudian dikembalikan ke Uhud. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang selanjutnya ikhwatiddin, fa ini tarru lidafni lailan jaza walau ma'a istimali misbah. Tadi telah kita katakan bahwasanya ada tadi kita singgung bahwasanya boleh dikebumikan jenazah pada malam hari. Tapi dengan catatan ya, pelaksanaannya sempurna sebagaimana jika dilaksanakan pada siang hari. Seperti pengkafanannya. Ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada zaman Rasulullah itu kan tidak ada listrik. Lampunya pun lampu sentir. Makanya penyelenggaraan jenazah pun tidak sesempurna waktu siang hari. Pengkafanannya tidak serapi ketika siang hari. Makanya Rasulullah SAW mencela mereka-mereka yang menguburkan pada malam hari. Bukan dikarenakan waktunya, tapi dikarenakan tidak sempurnanya penyelenggaraannya. Tetapi khofiddin, jika memang kita sanggup mampu melakukan dengan cara sempurna, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW adkhala rajulan qabruhu lailan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan seorang laki-laki pada malam hari. Wa asraja fi qabrihi, dan kuburannya pun dibuatkan lampu. Kuburannya dibuatkan lampu. Tapi ingat ikhwatiddin, ini bukan lampu yang sengaja diletak di kuburan. Lampu ini memang sengaja dibuat untuk apa? Untuk proses pengkebumian. Karena salah satu larangan Rasulullah SAW terhadap kuburan yaitu tidak dibuat lampu. Artinya ini kuburan dibuat lampu. Itu penerangan untuk apa? Untuk menerangi jenazah. Jenazah nggak perlu lampu. Udah. Tapi kalau lampu ini dibuat untuk proses pengkebumian, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Atau lampu digunakan untuk menerangi komplek kuburan. Karena apa? Karena banyak yang pacaran di kuburan. Iya ikhwatiddin. Ya sebagian tempat begitu. Jadi banyak yang pacaran melakukan mesum di kuburan karena sepi, karena gelap. Akhirnya dibuatlah lampu untuk meneranginya. Jadi kalau macam-macam ketahuan. Itu ikhwatiddin. Ini gunanya bukan untuk jenazah. Ini gunanya untuk menolak fasad, menolak kemaksiatan. Dibolehkan. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, siapa yang menurunkan jenazah ke dalam kuburannya? Wa yatawalla inzal maiti walau kana unsa rijal dunan nisa. Yang menurunkan jenazah ke dalam lubang lahatnya itu adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Tidak boleh perempuan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yaitu wali si mayit. Mereka lebih berhak. Anaknya, ayahnya misalnya, ya, baik jenazah itu perempuan maupun jenazah laki-laki. Kalau nggak ada walinya siapa saja, walaupun jenazah tersebut bukan mahramnya. Walaupun jenazah tersebut bukan mahramnya. Misalnya ada seorang janda meninggal, suaminya nggak ada, anaknya nggak ada, yang ada masyarakat yang lain, silakan. Ya silakan, nggak ada masalah. Walaupun jenazah yang dia sambut, yang sedang dia pegang bukan mahramnya, nggak apa-apa. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena tidak akan terjadi fitnah antara dia dan mayat. Ya. Tidak pernah ada orang terfitnah, Masya Allah cantik kali ini mayat, nggak ada. Sudah dibungkus jadi pocong. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur terfitnah seorang laki-laki seperti itu dalam kondisi seperti ini. Apalagi dia sedang berada di lubang lahat, di lubang kuburan, tentu nggak berani mikir macam-macam. Dasarnya ikhwatiddin, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah.
Sesungguhnya yang memiliki hubungan rahim, sebagian mereka lebih utama dibandingkan sebagian lain berdasarkan kitabullah. Hanya saja ada syarat yang lain. Syarat yang lain, pertama laki-laki, yang kedua wali lebih berhak, yang ketiga yang pada malam harinya ataupun yang sebelumnya tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, syahidana ibnatan li Rasulullah sallam, kami menyaksikan jenazah putri Rasulullah SAW, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri, dan beliau duduk di pinggir kuburan. Fara'aitu ainaihi tadama'ani summa qala, dan kami lihat air matanya bercucuran dan berkata, hal minkum min rajulin lam yuqarif lailata ahlah, adakah di antara kalian yang tidak lakukan hubungan intim pada malam harinya? Faqala Abu Talha, berkata Abu Talha, na'am ana ya Rasulullah. Kata Abu Talha, saya Rasulullah. Faqal fanazala, maka fa'anzil fi qabriha faqabaraha, maka Abu Talha pun turun ke kuburan dan mengkebumikan jenazah tersebut. Ya, itu putrinya yang dikebumikan. Jadi putri beliau dikebumikan oleh Talha. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ikhwatiddin, wa yuj'alul maitu fi qabrihi ala jambihil yamin wa wajhu qibalatal qiblah wa ra'suhu wa rijlahu ilal yaminil qiblah wa yasariha. Dalam meletakkan mayat jenazah di kuburan, diletakkan ala jambil aiman, di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan. Jadi dia dibuat miring, ya. Ini sebelah kanannya di bawah, sebelah kirinya ke atas. Demikian. Jadi kepalanya ke sana, kakinya ke sebelah sana. Kalau seperti posisi kita ini, berarti dia menghadap ke arah barat. Ditidurkan menghadap ke arah barat, bukan telentang. Tapi ditidurkan miring menghadap ke arah barat dengan posisi sebelah kanan berada di bawah dan posisi sisi sebelah kiri berada di atas. Kepalanya arahnya ke utara apa selatan nih? Selatan, kakinya berada di utara. Itu ikhwatiddin. Kemudian ketika dia diturunkan ke liang lahat, ada dua cara. Cara yang pertama ikhwatiddin, ketika sampai jenazah tersebut di kuburannya, di lubangnya, diletakkan di sebelah kanannya. Udah. Kemudian ketika dimasukkan dari sebelah kaki. Kepala duluan masuk, dioper ke dalam di sebelah kaki. Dan seraya mengucapkan bismillahi ala millati Rasulillah. Atau kalau tidak bisa, dimasukkan dari sebelah kanan ke dalam. Jadi nyamping. Tidak dari sebelah kaki. Nanti kita praktekkan. Kemudian ikhwatiddin, sebelum lupa, untuk membuat lubang liang lahat ikhwatiddin, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahdu lana wa syakku li ghairina. Beliau mengatakan bahwasanya jenis lubang kuburan itu ada dua. Pertama syak. Syak itu lubang, kemudian di tengah-tengahnya ada lubang lagi kecil. Itu syak namanya. Adapun lahat, lubang di samping dikorek, dindingnya dikorek, yang mengarah kiblat.
Itu lahad. Kata beliau, al-lahadu lana, kalau kita dengan lahad. Adapun yang syak itu untuk selain kaum muslimin. Itu kalau tanahnya memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, gimana bisanya? Ya. Sebab tidak semua tanah bisa seperti itu. Bisa saja kalau dia korek dinding yang sebelah kiblatnya, itu bisa runtuh. Maka tidak usah dibuat seperti itu. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ikhwatiddin, yusannu ba'dal firaghi min dafnil umur. Setelah dikebumikan, ya. Setelah dikebumikan, maka apa hal-hal yang penting kita perhatikan? Pertama, ayyurfa'al qabru 'anil ardi qalilan nahwul shibrin. Kuburan itu diangkat tanahnya, ditinggikan tanahnya sekitar 1 jengkal. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, anan Nabi sallallahu ulhida lahu lahdun. Nabi SAW dikebumikan dengan cara lahat. Wa nasaba alaihi al-labana nasaban. Kemudian ditutup dengan tanah, batu, tanah yang sudah dibentuk menjadi batu. Wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwa min shibrin, dan diangkat, dinaikkan, ditinggikan kuburannya sekitar 1 jengkal. Wa yuj'al musannaman, dan dibuat musannam. Musannam itu gunduk ya. Dibuat dia gunduk, seperti bergunduk. Berdasarkan hadis Sufyan At-Tammar, ra'aitu qabran Nabi sallam wa qabra Abi Bakrin wa Umar musannaman. Aku melihat kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar musannaman. Dia punya gunduk, dan gunduknya ini tidak boleh lebih daripada sejengkal. Wa yu'allamahu bihajarin. Kemudian dibuat tanda batu. Demikian ikhwatiddin. Ya. Lantas setelah itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, diharapkan bagi yang hadir di kuburan sebelum berangkat pulang untuk mendoakan si mayit. Ya, untuk mendoakan si mayit. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Was'alu lahu as-sabat. Pintakan pada Allah untuk dirinya as-sabat. Sabat itu artinya supaya bisa menjawab. Fa innahul an yus'al. Karena dia sekarang sedang ditanya oleh Allah. Pertanyaannya, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Itu ikhwatiddin. Jadi di sini kaum muslimin sebelum pulang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit, bukan untuk dirinya, ya. Apakah mengangkat tangan? Silakan mengangkat tangan. Tetapi perlu diperhatikan, menghadapnya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Menghadapnya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Kalau kita katakan inilah lubang kuburan, biasanya kan kaum muslimin keliling dia. Ya, keliling. Udah. Sana kiblat. Jadi ketika berdoa, yang berdiri di sini jangan menghadap lubang. Jangan menghadap kuburan. Karena di belakangnya kiblat, menghadaplah ke arah kiblat. Kalau yang sebelah sana sudah jelas menghadap kiblat. Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan alasan, dalil, yaitu karena Rasulullah SAW melarang sholat mengarah ke kuburan. Sholat itu termasuk doa. Doa termasuk sholat. Ya, itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang terakhir, yaitu la yustahabbu lirajuli ayyahfira qabrahu qabla ayyamut. Tidak dianjurkan bagi seseorang menyediakan kuburannya sebelum dia meninggal. Banyak ini biasanya orang-orang kaya,
Belum lagi dia meninggal sudah disediakan kuburannya. Nanti kalau saya meninggal saya di sini katanya. Sekarang masalahnya siapa tahu dia meninggal di situ. Jangan-jangan dia meninggalnya lagi naik kapal, naik pesawat, jatuh tuh pesawat, hilang dia. Makanya ikhwatiddin tidak dianjurkan seperti itu. Jadi kuburannya dikorek, digali ya setelah dia meninggal. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum beberapa perkara yang terkait dengan mengusung ataupun mengikuti jenazah dan mengkebumikannya. Baik, sekarang kita tinggal mempraktekannya. Silakan mayat kita untuk ke depan. Saya ulangi lagi mengenai tadi, ini sesuai dengan kebutuhan. Bertanya, boleh. Ingat, ini tadi kan kepalanya sebelah sana sebelum disolatkan, ya kan? Mana kepalanya? Ini kepalanya sana. Nah. Jadi fungsi tikar ini, kalau kita bertangan di bawah, itu tinggal tangan kita tinggal di bawah kita, ini dari kita. Itu saya bertangan ke atas. Ya. Silakan panggul. Ini bisa jatuh ya. Biasanya kebalikan. Ini kalau jatuh ya terus tapi sekali lagi ini dikarenakan bukan sunnah untuk masalah haji semuanya dan berkali. Tidak apa-apa. Ya, oh iya. Tanya dulu Bali, aman Bali, aman nggak? Kerasa deh. Awas jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Ya, jalan. Itu sepatnya kamu.
Bapak dan Bapak, kasihan ayahnya jatuh. Baik. Seharusnya sebelah kanan itu di sini. Tapi dapat sini buat. Jadi rahimallahu wa iyyakum, perhatikan ya. Di dalam adab memasuki pekuburan, pertama ketika kita masuk kuburan, kita baca salam. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian yang pakai sendal dilepas sendalnya. Tidak boleh pakai sendal masuk ke dalam pekuburan. Yang pakai sendal dilepas sendalnya. Ini kan nggak kuburan. Itulah gitu. Udah. Jadi ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, dilepas sendal. Ketika itu Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat. Lagi, Pak. Lagi. Salah seorang sahabat memakai sendal sibtiyatain, yaitu sendal yang kulit yang masih berbulu. Apa kata beliau? Ya sahibah sibtiyatain al-khina' alaik. Ya. Al-khina' alaik. Wahai yang pakai sendal, lepaskan sendalmu. Makanya disunahkan untuk melepaskan sendal. Terus Syekh Ibrahim Ruhaili pernah ditanya tentang bagaimana kalau kita masuk pekuburan, kemudian dia ada jalan, kan jalan yang sudah dibeton. Ya. Kiri kanan kuburan, tapi ini jalannya. Apakah di jalan itu kita masih boleh pakai sendal? Kata beliau boleh. Di jalannya itu, ya, beton yang sudah disemen khusus untuk yang di jalan itu dibolehkan. Tapi ketika masuk kiri atau kanan itu sudah harus dilepas. Demikian itu. Baik, kemudian ini akan dimasukkan. Akan dimasukkan. Pertama yaitu orang yang di dalam. Ini wali-walinya. Wali-wali si mayit dan ini laki-laki. Ada yang perempuan di sini? Ada. Apa semua laki-laki? Yang kedua tadi malam nggak ada orang lain. Kalau ada tadi malam keluar. Iya. Kalau ada apa nih? Keluar. Naik dia malu naik. Nah, kemudian kita akan masukkan jenazah. Ini dari kaki. Ini kepala nih. Dia nanti, perhatikan ini. Ini lubangnya. Ini dikatakan syak, bukan lahat. Iya, ini dikatakan syak, bukan lahat. Kalau lahat itu dinding begini, kemudian dikorek bagian bawahnya. Jadi kita tinggal tutup dinding. Demikian. Nah, kita coba untuk memasukkannya ya. Coba dari sana. Angkat. Ya, diangkat. Ayo diangkat, mau makan nggak? Diangkat. Angkat. Main aja diangkat. Diangkat mayat. Ya. Bismillahi ala millati Rasulillah. Diangkat. Ya. Kemudian masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ya, pelan. Jangan lepas ya. Tangannya. Ya. Jangan di. Jadi dia menghadap ke sana. Mengenai apakah dilepas tali segala macam tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuannya. Mau dilepas talinya mau enggak, yang penting
dia jangan sampai kafannya itu apa namanya terbuka. Tidak. Jadi dia ada harus dilepas tali atau seterusnya, tidak ada keterangannya. Tidak. Kemudian ada batu-batu seperti ini, bukan batu sih, tanah yang dibuat bulat-bulat. Ini fungsinya itu apa? Supaya dia nggak terlentang. Jadi diganjal dari belakang. Demikian. Hati-hati Pak. Yang tangan bapaknya dekat. Jangan. Cara penimbunannya, Ustaz. Ini pakai. Betul. Manja. Ayo main. Jangan sendiri tuh. Amin. Garing nyambut. Gantian. Kalau dia lahat ini kan dia ke arah sini nih, banyak ini. Udah. Tinggal kita apa namanya? Kalau dia papan, tinggal kita tutup pakai papan. Tapi kalau di sana itu tanah seperti ini sudah dibentuk batu-batu, dikeringkan, kemudian dijadikan penutup. Begitu dia. Kalau kita bisa papan ya, ini tutup, kemudian tinggal ditimbun. Kalau seperti ini tentunya papannya di atas. Papan tali. Iya, papan. Dan satu hal, ketika menimbun itu nggak perlu di ujung-ujung sudut. Nggak ada ketentuannya, pernah lihat nggak? Ya. Jadi kalau tukang gali itu kalau sebelum dia nimbun, ujung-ujungnya nggak tahu saya tutup apa. Itu nggak ada ketentuan seperti itu. Ya timbun saja sudah. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan ditimbun, pelan-pelan, udah. Sama menimbun? Tadi ikarnya 3. Perlu pada ditimbun terus? Atau panitia aja yang nimbun ya? Iya, udah. Baik. Ajan. Sudah selesai. Anggaplah perlu timbun sekalian aja ya, kan nanti ditimbun juga daripada panitia ya. Mana cangkul. Papan. Jangan papannya pembangunan. Saya. Cangkul. Ya. Sekalian. Sama. Ya. Semua ya, sekalian ya. Kepala desa pembukaan aja. Sebaiknya Ted liang apa? Hah? Tadi yang saya bilang apa? Lahat. Ini syak. Tadi karena motor dia dibuat apa? Makanya nggak bisa dibuat apa? Udahlah, anggap saja selesai dah. Setelah ini selesai, tadi kita katakan dia dibuat gundukan. Ya, dibuat gundukan. Kemudian sejengkal bagi yang hadir itu disunahkan untuk 3 kali. Nah, begitu bagi yang hadir. Udah, setelah itu ikhwatiddin baru doa. Ya doa dan itu menghadap kiblat. Macam ini nggak boleh menghadap kemari. Menghadapnya ke sana. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berdiri. Udah. Dan tidak harus dikomandoi masing-masing apa doanya. Tapi ingat, doanya untuk mayat, bukan doa sendiri. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa sendiri namanya. Jadi kan ikhwatiddin